Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam super untuk Anda semua peserta pilkada. Jumpa lagi dengan saya Edi Purwanto. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial persyaratan perpajakan bagi peserta pilkada. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu sekalian, para calon pemimpin bangsa? Semoga kabar yang menyenangkan dan sukses selalu. Dan kali ini saya sangat bahagia bertemu dengan Anda karena di tangan Bapak Ibu lah insya Allah estafet kepemimpinan daerahnya akan diteruskan. Kemudian banyak anak bangsa berharap atas dedikasi dan kepemimpinan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, saatnya menjadi tauladan berdiri di garda terdepan dalam pemenuhan perpajakan. Karena pajak pada hari ini menopang sekitar 75% APBN, demikian juga APBD melalui dana perimbangan daerah. Pertanyaan pertama adalah, apa dasar hukum persyaratan perpajakan bagi peserta pilkada? Dasar hukum persyaratan perpajakan bagi peserta pilkada adalah Pasal 42 ayat 1 huruf L Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Adapun dari Direktorat Jenderal Pajak telah diterbitkan SE 55 tahun 2015 sebagai panduan internal, namun Bapak Ibu bisa mendapatkannya di internet. Pertanyaan kedua, apa saja persyaratan perpajakan bagi peserta pilkada? Sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 huruf L Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, peserta pilkada baik itu gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya harus ber-NPWP. Kedua, lapor SPT dan tidak mempunyai tunggakan pajak yang dibuktikan dengan 1. Menyampaikan fotokopi kartu NPWP. 2. Menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian SPT PPh orang pribadi untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. Ketiga, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mendapatkan surat keterangan tunggakan pajak? Caranya adalah 1. Membuat surat permohonan tertulis. 2. Menyampaikannya ke KPP. Dan ketiga, dengan demikian mendapatkan surat ketunggakan pajak. Selesai. Jadi cukup 3 langkah dan itu mudah. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana form permohonannya? Pada SE 55 tahun 2015 di lampiran 1 Bapak Ibu bisa mendapatkan format surat permohonan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Silakan ikuti format tersebut, isi nomor suratnya, lampirannya apa saja, halnya permohonan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Kemudian ditujukan kepada KPP tempat Bapak Ibu terdaftar, kemudian tuliskan nama, NPWP dan alamat, kemudian keperluan sebagai calon apa, gubernur atau wakilnya, bupati atau wakilnya, wali kota atau wakilnya, kemudian sertakan nomor handphone dan faksimil jika ada. Kemudian tuliskan lampiran yang disertakan. Di halaman berikutnya pada lampiran 1 itu terdapat petunjuk pengisian contoh format surat permohonan permintaan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Silakan ikuti panduan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menyampaikannya ke KPP? Surat permohonan disampaikan ke KPP mana? Jawabannya adalah, silakan sampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian, lampirannya apa saja? Lampirannya adalah fotokopi tanda terima laporan SPT, tapi tidak wajib. Kemudian, apakah pengurusannya harus wajib pajak sendiri? Pengurusannya dapat dikuasakan. Jadi tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu sebagai calon peserta pilkada. Berikutnya adalah, kapan dan bagaimana surat keterangan tunggakan pajak? Kapan SKTP terbit? SKPT terbit maksimal 1 hari kerja sejak permohonan diterima oleh KPP. Kemudian, apa saja isi SKTP, surat keterangan tunggakan pajak? Isinya ada 3 hal. Pertama adalah
nama, NPWP, dan tanggal terdaftar, kedua data pelaporan SPT, dan ketiga data utang pajak sebagaimana dalam formatnya. Formatnya ada di lampiran 2 di SE55 tersebut. Ada nomor suratnya, ada halnya, dan ada yang terhormat peserta calonnya. Kemudian di situ diuraikan satu Romawi identitas wajib pajak, nama, NPWP, dan terdaftar kapan. Dan di Romawi kedua, data terkait dengan penyampaian SPT, tahun pajaknya, tanggal penyampaian SPT-nya, nomor bukti penyampaian SPT, dan keterangan. Kemudian Romawi 3 adalah data utang pajak. Ada nomor ketetapan, nilai utang pajak, dan jatuh tempo. Pertanyaan berikutnya adalah beberapa hal tanya jawab. Bagaimana kalau belum punya NPWP? Jawabannya adalah silakan daftarkan diri NPWP-nya di KPP tempat domisili atau secara online. Bagaimana kalau kartu NPWP rusak? Jawabannya silakan cetak ulang di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan bagaimana jika arsip bukti laporan SPT hilang? Jawabannya silakan cetak ulang di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengurusan SKTP dikenakan biaya? Pengurusan surat keterangan tunggakan pajak tidak ada biayanya, alias gratis. Pertanyaan berikutnya adalah, jika calonnya wanita kawin dan tidak punya NPWP sendiri, bagaimana? NPWP-nya menggunakan NPWP suaminya. Jadi NPWP-nya adalah menggunakan NPWP suaminya. Kemudian bagaimana jika NPWP semula ikut suami kemudian cerai? Jawabannya adalah jika hendak daftar NPWP silakan disertai akta cerai dari pengadilan. Kemudian pendaftaran dapat dilakukan secara online. Pertanyaan berikutnya adalah apakah nama dan NPWP tersebut benar punya calon? Nah, jawabannya adalah perlu pembuktian. Untuk membuktikannya, pada saat validasi cocokkan NIK calon dan NIK yang menjadi basis NPWP. Jika NIK-nya berbeda, maka NPWP dan NPWP tersebut bukan milik calon yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan itu cukup sehingga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.